Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Akhirnya bisa ketemu saya ya. Senang gak? Biasanya nonton di TV ya. Coba cupit-cupit. Ini beneran itu mimpi ya? Hah? Cupit. Alhamdulillah saya juga malam ini bahagia bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan seperti biasa lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena saya kan penggemar ibu-ibu. Betul Bu? Sayang sama aku kan Bu? Saya juga sayang sama ibu-ibu. Saya betah di Indonesia gara-gara ibu-ibu. Saya jatuh cinta Indonesia gara-gara ibu-ibu. Luar biasa ibu. Rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Alhamdulillah wa syukrillah, masih diberikan oleh Allah umur, kesempatan kita bisa bersama-sama silaturrahim, bersama-sama bertemu di majlis ini. Mudah-mudahan semua yang hadir dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah. Ibu boleh duduk yang di depan tuh. Duduk ya, duduk Bu ya, supaya orang yang di belakang bisa lihat. Kan mau lihat artis ini datang. Ikuti saya Bapak Ibu ya. Ikuti bacaan saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Beda sistem. Sistem jauh lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tidak boleh Alhamdulillah. Alhamdu beda artinya sama alhamdu. Ya, alha. Alha. Bukan alha. Ya, jadi jangan terlalu banyak udara yang keluar ya. Alhamdulillah. Itu tidak boleh. Alhamdu. Karena apa arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Artinya Bu, artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang artinya, kok ibu nak tahu ya? Segala puji bagi Allah. Tahu enggak kalau kita rubah ha menjadi ha, bisa enggak dirubah makna, berubah makna? Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda kan? Alhamdu beda sama alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian bagi Allah. Astaghfirullahalazim. Rubah satu huruf rusak makna. Hati-hati. Jadi tidak boleh alhamdu, tetapi alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Coba perhatikan mulut saya. Maliki Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumiddin kayak orang lemas. Maliki Yaumiddin, dah mau ucapin waw, padahal Maliki bukan Maliki Yaumiddin. Salah juga. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong diperhatikan, iyyaka bukan iyyaka. Bukan iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah. Tapi iyyaka, huruf kaf tipis seperti lam. Tidak boleh alhamdulillah lillahi alhamdu, salah. Tapi alhamdu lillahi bukan lillahi. Bismillahi bukan bismillahi. Masih lidah Indonesia terpengaruhi huruf L atau al, dia lidahnya ke atas kan, agak sedikit ke tengah, jadi bismillahi, bismillahi, seharusnya bismillahi. Coba bilang apel ya, kalau bisa dirubahkan jadi apel. Lal. Jadi tidak boleh bismillah, bismillah. Kok dikeluarin lidahnya? Lam tidak boleh dikeluarkan lidahnya ya. Walaupun sedikit tidak boleh. Tidak boleh bismillah, bismillah, salah. Ya. Dan dia tidak boleh terlalu ke tengah. Bismillah, bismillah, beda suaranya kan? Yang benar bismillahi, alhamdulillahi. Faham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairi bukan gairi, ya, ghairi bukan gairi, gairi salah. Ghairil maghdubi, ghairi juga ghairi, bukan ghairi, ghairi itu juga salah. Ghairi, ghairil, ghairi juga ghairi, ghairil maghdubi alaihim walad الضالين. Termasuk waladhdallin, jangan waladdo, salah. Waladdo, tidak ada gerakan bibir. Waladdo, bukan waladdo, ya. Berubah makna, berubah satu huruf, berubah suara, bisa rubah makna. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Adik, nantuk ya? Kalau nantuk, jangan begitu. Tapi langsung kalau tutup kaki, tangan, ya. Supaya tidak diketawain sama setan, ya. Dianjurkan, disunnahkan kalau kita lagi merasa berat, nantuk, ya, jangan sampai mulutnya dak fantas, ya, langsung tutup baki mulutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kami masih terus memperjuangkan perjalanan kami safari dakwah Rucu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kasih jalan buat Bapak, silahkan Pak. Mohon sedikit kasih jalan. Bapak Ibu ketika berinfak, bersedekah, jangan lupa doa. Pasti masing-masing punya hajat. Bismillah nawaitu, ya Allah mudahkan hajatku, kabulkan urusanku, bahagiakan keluarga, dunia akhirat selamat bahagia, bisa mudah-mudahan ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih terus memperjuangkan perjalanan safari dakwah. Safari dakwah Rucu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan malam ini berkesempatan bisa silaturahim dengan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menerima saya sebagai keluarga besar Bapak Ibu. Kira-kira terima enggak? Alhamdulillah, berarti saya bertambah keluarga besar. Makanya karena Bapak Ibu menerima saya sebagai keluarga besar, saya juga menerima Bapak Ibu sebagai keluarga besar kami, dan saya mengundang undangan terbuka untuk semua makan malam di rumah saya di kota Madinah. InsyaAllah saya sembelih unta dan siapkan susu unta. Mau kan? InsyaAllah undangannya gratis semua. Silahkan datang makan malam di rumah saya. Nanti ketemu ayah, ibu saya masih ada dua-duanya. Ketemu dengan adik-adik saya, alhamdulillah semuanya 12 timnas. Nah, kalau soal berangkat bayar masing-masing Pak.
Kalau undangan gratis, silahkan datang. Mudah-mudahan saya doakan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mau kan umrah? Cuba angkat tangan yang mau umrah. Oh, yang di belakang ibu-ibu dah mau ya? Kok tangannya dah kelihatan? Bu, mau umrah? Yang di sana juga? Amin. Saya kasih 3 amalan, insya Allah bisa mudah ke tanah suci. Mau kan? Pertama, bikin paspor. 2, pas foto. 3, bayar. Insya Allah berangkat. Mudah kan? Insya Allah saya doakan, semoga insya Allah bisa ke tanah suci, bisa insya Allah baran haji, bisa baran umrah, bisa bersama-sama salat di Raudhah, dan kita bisa silaturahim dan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah sekalian, tujuan kami dalam perjalanan safari dakwah untuk bersama-sama mengajak masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam binaan program kami adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kira-kira setuju? Mau kan ada banyak penghafal Quran? Mau kan kita punya negara Indonesia menjadi negara Al-Quran, menjadi pusatnya Al-Quran, setiap masjid memiliki imam penghafal Al-Quran? Itulah yang menjadi program kami dan menjadi program kita. Saya harap program ini bukan menjadi program pribadi saya, tapi saya harap semua yang hadir menjadi bersama-sama. Ayo kita berlomba-lomba untuk memperjuangkan dan mensukseskan program-program 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Alhamdulillah program ini Bapak Ibu sudah jalan. Kenapa sudah jalan? Karena saya merasakan perlu kita memperhatikan Al-Quran. Karena Al-Quran, Quran dan kitab yang suci, kitab yang mulia, tidak ada keraguan di dalamnya, dan kita yakini sempurna isinya dan sangat menjaminkan kebahagiaan dan bermanfaat, bahkan memberikan keselamatan, bahkan memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, bahkan kitab ini menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin meraih kemuliaan di sisi Allah, perhatikanlah Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di suratul Waqi'ah ayat 77, Innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Banyak kemuliaan yang kita akan raih dari Al-Quran. Setiap kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190 kebaikan. Cuba bayangkan bagaimana kalau kita bisa rutin terus-menerus kita baca Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah menganugerahkan karunia untuk negeri kita Indonesia. Terwujud dan terbina anak-anak di bawah usia 10 tahun tapi bisa menghafal Al-Quran. Pasti Bapak Ibu suka menonton acara Hafiz Indonesia. Suka? Bagus? Gimana kira-kira? Senang? Nangis? Alhamdulillah sangat bermanfaat. Cuba lihat, rata-rata anak-anak hafiz Indonesia dari orang tua yang bukan ulama. Rata-rata anak-anak hafiz Indonesia dari orang tua petani, dari orang tua awam, dari orang tua yang tidak bisa ngaji, dari orang tua yang tidak pernah belajar, tapi bisa melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Saya selalu berkata, jangan menjadikan alasan karena kita tidak bisa. Boleh orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran atau cucumu menjadi penghafal Al-Quran.
Kalau itu pun tidak berhasil, jangan kita tidak sama sekali memperjuangkan Al-Quran, walaupun melalui infak kita, zakat kita, sedekah kita, wakaf kita. Ada sesuatu yang kita berjuangkan untuk Al-Quran, supaya nanti di hari kiamat Al-Quran datang memberikan syafaat dan membela kita di hari kiamat, dan kita bersama-sama ahli Quran masuk surga. Berarti jamaah sekalian, semuanya harus bisa, semuanya harus mau. Kalau tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, usahakan anakmu dan cucumu penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak bisa, jadikan sahammu, wakafmu, zakatmu, hartamu, infakmu, sedekahmu, wakafmu, apapun seikhlasnya menjadi saksi baik. Dan kita berkata, ya Allah, mohon maafkan kami belum bisa menjadi penghafal Al-Quran, tapi ya Allah, terimalah sedekah kami menjadi saksi baik untuk membina anak-anak penghafal Al-Quran, supaya Indonesia terjamin lebih aman, ma'mur, baldatun tayyibatun, rabbun ghafur, karena keberkahan Al-Quran. Saya punya saudara adik-adik 12 timnas. Dari 12 alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran, 30 juz bukan juz 30. Dari 12, saya jujur saja, dari orang tua saya awam. Ayah ibu bukan ulama, ayah saya bukan kiai, bukan ulama besar. Ayah saya seorang pedagang biasa, habis subuh pergi ke pasar, pulang malam. Ibu saya sampai usia 40 tahun belum pernah belajar dan tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah dikaruniai oleh Allah keturunan penghafal Al-Quran. Dan sekarang ayah sama ibu dua-duanya bisa menjadi penghafal Al-Quran, yang menjadi gurunya adalah anaknya sendiri. Usia ibu saya sampai 40 tahun masih nol, belum bisa baca Quran. Sekarang usianya belum sampai 60, tapi luar biasa, bisa baca Quran, lancar bacaannya, bahkan bisa hafal. Bahkan kemarin dia berkesempatan ikut lomba Al-Quran di kalangan ibu-ibu yang buta huruf, dia termasuk mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Tidak ada istilah tidak bisa, walaupun itu faktor usia, walaupun faktor kesibukan, apapun alasannya, selama kita mau pasti bisa. Ada seorang dari Yaman, usianya 82 tahun, hafal Al-Quran 30 juz. Jadi tidak pernah mengenal usia. Jangan ada orang berkata, aku sudah tua, gimana saya bisa hafal Quran? Bukan soal bisa, mau atau tidak. Kalau mau pasti bisa. Kalau tidak mau, apapun metodenya, apapun kemudahannya, tidak akan bisa. Kenapa saya bilang kalau mau? Karena itu tawaran Allah, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, siapa yang mau belajar, kata Allah. Berarti untuk mempelajari Al-Quran sudah Allah jaminkan kemudahan, tinggal kita mau atau tidak. Karena Allah berkata, siapa yang mau. Kalau kita jawab, aku mau ya Allah, pasti dapat kemudahan. Ya Allah, aku masih fikir-fikir dulu ya Allah, berarti tidak bisa dapat kemudahan. Aku lihat dulu ya Allah, nanti tidak bisa dapat kemudahan. Atau masih belum ada waktu ya Allah, berarti belum bisa dapat kemudahan. Ya Allah, saya kan masih banyak urusan, berarti kita belum ada kemauan untuk belajar Al-Quran. Buktinya Bapak Ibu, banyak yang kita lihat, dan ibu-ibu, bapa-bapa sudah menonton di acara Hafiz Indonesia, melihat betapa anak-anak di bawah usia 10 tahun yang tidak bisa bahasa Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, tetapi mereka luar biasa bisa membaca dengan fasih, bahkan kuat hafalannya. Jangankan anak-anak di bawah 10 tahun, ada yang juga yang tidak normal kesehatannya, cacat matanya, tidak bisa melihat, kondisi badannya, tapi subhanallah, seperti Alana, seperti Naja, seperti Kaila, seperti Aida, ini semua mereka tidak bisa melihat Al-Quran, dan mereka memiliki kemampuan yang sangat-sangat terbatas,
tapi mereka malu kalau menjadikan itu alasan. Mereka tetap ada kemauan belajar Al-Quran, makanya Allah berikan kemudahan. Bahkan ada seorang anak yang orang tuanya orang petani, yang tidak pernah sama sekali belajar, dan beliau tidak punya guru, tapi dia bisa belajar sendiri. Subhanallah, ketika kita tes bacaannya, tes hafalannya, lancar bacaannya, fasih hurufnya, sempurna tajwidnya, dan dia bisa membaca seperti pernah belajar dengan guru langsung. Berarti kalau ada kemauan walaupun tidak ada guru, kalau ada kemauan walaupun kita memiliki keterbatasan, kalau ada kemauan walaupun kita terlalu banyak sibuk, kalau ada kemauan walaupun kita merasa diri masih berbata-bata, belum memiliki kecukupan untuk belajar Al-Quran, pasti dijamin kemudahan. Sekarang Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti bangga sama anak-anak hafiz Indonesia. Betul? Itu berkatnya Al-Quran. Walaupun anak-anak di bawah usia 10 tahun, kenapa kita bangga? Kenapa kita hormati? Kenapa kita sayangi? Kenapa kita cintai? Apakah karena keturunan mereka? Atau keluarga mereka? Atau karena mereka kaya raya? Tidak. Atau karena anak pejabat? Bukan. Tapi karena mereka menghafal Al-Quran. Itulah salah satu kemuliaan yang kita dapat di dunia, belum lagi di akhirat. Kalau kita orang yang berkesempatan dekat sama orang raja, atau dekat sama orang yang kaya, atau dekat sama orang pejabat, kira-kira merasa mulia enggak? Tenang, semua apa yang kita mau dikasih, macam-macam kemudahan. Kira-kira mau enggak yang lebih mulia daripada itu semua? Dekat sama Al-Quran berarti anda dekat sama Allah. Karena ahlul Quran, yang mencintai Al-Quran, yang rutin baca Quran, yang memperhatikan Al-Quran, dia telah mencintai Allah. Dan nanti di hari kiamat Allah ajak mereka, mana ahlul Quran di dunia, kesinilah dekat kepadaku. Posisi mereka nanti dekat sama Allah, dapat syafaatnya Al-Quran, dilindungi oleh Allah. Jadi Al-Quran akan bela kita saat kita hidup, akan bela kita saat sakratul maut, akan bela kita saat menghadapi mungkar nakir di kuburan, akan bela kita dan menemani kita saat kita jalan di atas sirat menuju surga. Bahkan ketika masuk surga, Al-Quran masih temani kita sampai masuk ke surga, bahkan membawa kita sampai ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Sayang sekali kita umat Islam di Indonesia, memang umat Islam yang terbesar sedunia penduduk Islam, tetapi masih banyak yang lalai dari Al-Quran. Malu kita kadang-kadang 1 hari, 2 hari, 3 hari lewat tidak baca Quran. Yang sering kita setel di rumah malah lagu-lagu dandut, musik, lagu-lagu pagi-pagi sambil ibu sapu rumahnya joget-joget. Lupa diri, padahal kita pagi-pagi hari yang berkah, waktu yang berkah, turunnya rizki, turunnya malaikat, turunnya rahmat. Masa kita balas dengan lagu-lagu pagi-pagi? Setelah Al-Quran di dalam rumah kita. Cuba bagaimana perasaan kenikmatan. Setiap rumah ada sekitar kita. Habis subuh, semuanya di rumah masing-masing setel ayat-ayat Al-Quran. Terdengar bunyinya. Jadi orang datang pagi hari masuk kampung kita, Masya Allah, adem kampung ini, segar kampung ini, berkah kampung ini, nyaman kampung ini. Kenapa? Karena ada keberkahan Al-Quran dari rumah masing-masing. Tapi sekarang coba kita lihat, orang nongkrong di jalan, di depan rumah duduk, nobrol-nobrol, tapi yang disetel TV, yang disetel apa namanya, berita hoak, atau berita-berita yang tidak benar, atau selebriti, atau berita gosip, yang dilihat aib-aib orang, cerita orang. Apa kok urusan-urusan cerita orang? Ini kemarin nikah, besok-besok ada lagi berita, oh cerai. Ini sebentar ada kemarin apa, ini terjadi sebentar ini apa. Sampai segalanya ditunjukkan, segala kehidupan mereka difoto, apapun disampaikan. Ini makanan mereka sehari-hari begini begitu, berangkat ke sana ini juga tidak jelas. Buat apa kita mau urus orang? Cukup kita punya urusan diri sendiri, urus keluarga, urus kebahagiaan, dan kita targetkan untuk menjaminkan masa depan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu,
قوموا